Halo semua, perkenalkan saya Alfiran Pitangmanan dari kelas A1 Keperawatan. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi mengatur, misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung dengan cepat dengan kecepatan sekresi. Beberapa kelenjar endokrin, sistem saraf pada manusia memiliki sifat mengatur yang sangat kompleks dan khusus. Sistem saraf menerima berjuta rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Selanjutnya, fungsi sistem saraf. Sistem dan jaringan saraf sungguh kompleks dalam mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Ringkasannya, fungsi sistem saraf adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Sistem dan jaringan saraf yang kompleks ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem dan jaringan saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kedua jaringan organ ini memiliki peran yang berbeda dalam sistem saraf. Otak sebagai pengendali utama tubuh, termasuk proses yang disadari atau tidak, dan menyimpan segala informasi. Dan pembahasan yang terakhir adalah bagian sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari jaringan saraf yang selnya padat, ketat, dan saling terkait. Sistem saraf terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Berikutnya penjelasan. Pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respons tubuh. Organ tubuh yang termasuk dalam sistem saraf pusat manusia meliputi 1. Saraf otak. Bagian saraf otak yaitu cerebellum atau otak besar, brainstem, diencephalon, dan cerebellum atau otak kecil. Yang kedua, sel saraf neuron. Sistem saraf ini terdiri dari dendron. Yang ketiga, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan kelanjutan dari medula oblongata. Bagian ini terus berlanjut ke belakang sampai tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord. Sel-sel saraf ini membawa impuls dari ke saraf pusat. Saraf tepi berfungsi menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. 1. Sistem saraf otonom yang terdiri dari dua macam, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Kedua, sistem saraf somatik. Sistem ini terdiri dari serabut saraf. Fungsi saraf ini mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit dan nantinya dibawa ke sistem saraf pusat. Demikian penjelasan saya mengenai sistem saraf. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penulisan ataupun pengucapan karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan.